Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di program Edukasi Pendidikan dan Kesehatan bersama RSN Tuban dan Al-Uswah Tuban. Bersama saya, host saat ini, saya Bidan Anis. Saya di sini tidak sendirian, jadi saya ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa. Dan kali ini pertemuan kita akan membahas tentang kegawat daruratan yang ada di rumah sakit. Sebelumnya, jangan lupa tekan loncengnya, like, komen, dan subscribe. Kali ini saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sangat luar biasa, dan beliau adalah Dr. Miftahul Rinanto yang biasa dipanggil atau disapa dengan panggilan Dokter Takul ya dok ya? Iya. Beliau adalah dokter kepala instalasi gawat darurat yang ada di Rumah Sakit NU Tuban. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Anis. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya dok ya? Iya, Mbak Anis gimana sekarang? Alhamdulillah, sehat juga dokter. Terima kasih. Ngomong-ngomong tentang kegawat daruratan gitu dok ya? Iya, Mbak Anis. Banyak mungkin orang-orang awam yang penasaran dengan kegawat daruratan, apalagi orang yang takut dengan rumah sakit gitu dok. Sebenarnya apa sih dok kegawat daruratan itu sendiri dokter? Monggo dokter dijelaskan. Nah, jadi gini teman-teman dan sobat RSN Tuban, untuk kegawat daruratan itu sendiri, itu sebetulnya sudah diatur dari Peraturan Kementerian Kesehatan ya, yaitu kalau nggak salah itu nomor 47 tahun 2018. Untuk definisinya itu yaitu merupakan suatu kondisi klinis di mana seseorang atau pasien tersebut itu membutuhkan tindakan medis segera untuk dalam arti untuk menyelamatkan nyawa ataupun mencegah kecacatan seperti itu Mbak Anis. Oh iya. Jadi dalam arti kegawat daruratan itu adalah penanganan segera ya dok ya? Betul. Supaya tidak terjadi hal yang paling buruk dari seseorang. Betul. Seperti itu ya dok ya? Iya. Oke. Untuk kegawatan darurat sendiri di Rumah Sakit NU mungkin kita biasanya bisa melayani pasien umum atau asuransi mungkin dok? Oh tentu bisa. Okay. Jadi untuk pasien gawat darurat itu kan memang membutuhkan pertolongan segera. Iya. Dan di rumah sakit ini kita alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik itu untuk pasien umum, BPJS maupun asuransi lain, prudensial dan sebagainya, itu semuanya kita bisa ya dok ya? Betul, bisa kita layani dengan baik. Oke. Biasanya kalau gawat daruratan itu identik dengan kecelakaan mungkin dokter ya? Salah satunya Benar mungkin betul? Kecelakaan, betul. Kan kalau misalnya kecelakaan kan khawatirnya kan mungkin terjadi patah tulang atau mungkin ada cedera di kepalanya atau cedera di otaknya. Itu juga bisa ya dok ya? Bisa. Kalau untuk asuransi sendiri ada ya dok ya untuk kecelakaan di rumah sakit NU bisa Kalau ya? untuk asuransi kecelakaan biasanya tergantung dari kronologi kejadiannya. Oh begitu. Kalau misalkan seandainya kecelakaannya itu mungkin kecelakaan ganda dalam arti ada lawannya mungkin, itu biasanya kalau misalkan di jalan raya sih kita akan menagihkannya ke Jasara Harja. Tapi bisa tentu ya, dok, ya? ada prosedurnya, ada, betul. Syarat dan ketentuan berlaku ya dok. Iya. Betul. Terus untuk kegawat daruratan sendiri dokter, penilaiannya seperti apa sih dok? Kadang mungkin orang itu bisa berpikirnya kegawat daruratan datang pasien sama-sama. Jadi mungkin ada dua orang yang sama, satunya kecelakaan dengan kondisi yang benar-benar kritis, satunya pasien dengan mual muntah seperti itu dokter. Kadang kalau orang yang awam mikirnya, apa wong di rumah sakit itu saya nggak diapa-apain, jadi cuma ditangani tapi nggak segera. Apa itu memang ada kategorinya atau pripun dokter? Oh iya betul. Untuk kegawat darurat. Jadi gini, mungkin untuk teman-teman di rumah kan memang sudah tidak asing dengan warna-warna yang ada di IGD ya. Jadi dari mulai warna merah, warna kuning, warna hijau, ataupun mungkin warna hitam. Nah sebetulnya apa sih warna-warna ini? Ini warna ini merupakan pembagian atau yang kita sebut biasanya dengan istilah triase. Jadi triase itu merupakan proses pemilahan pasien di mana dari pemilahan itu kita menentukan untuk pelayanannya, jadi dari tingkat kegawat daruratannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan seandainya pasien-pasien yang memang dengan kondisi yang stabil, mungkin akan kita dahulukan, dan memang sebaiknya kita dahulukan untuk pasien-pasien yang gawat darurat dulu nih. Jadi mungkin dari tensinya kurang bagus, atau mungkin dari nadinya memang tidak baik, mungkin tidak reguler atau tidak teratur dan sebagainya gitu. Oke. Baik, sobat maupun sahabat Al-Uswah tercinta, mungkin sudah dijelaskan sama narasumber kita. Jadi, kalaupun ada kecelakaan lalu lintas ataupun kondisi gawat daruratan
yang masuk di UGD dengan kriteria tertentu. Jadi yang diprioritaskan adalah kondisi yang benar-benar gawat ya dok. Betul. Ya. Jadi tidak semua pasien-pasien itu langsung dilakukan penanganan dengan segera. Kalaupun dilakukan ya oke lah, tidak masalah kalau memang datangnya beruntun gitu nggak dok. Yeah. Tapi kalau datangnya bersamaan tetap harus dipilah-pilah sesuai dengan kriteria yang ada. Betul. Begitu nggak dokter? Iya, tapi kan tetap melakukan istilahnya pemeriksaan juga tetap Mbak Anis. Jadi untuk saat pasien datang tetap kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mungkin dari tekanan darah, pengukuran nadi, pengukuran untuk frekuensi nafasnya. Tetap dilakukan pemeriksaan awal dulu ya dok. Dari hal-hal tersebut baru kita pilih-pilih atau kita lakukan triase tadi. Oke. Jadi tidak semata-mata jadi datang bareng terus tetap ditunggu mana yang lebih gawat daruratan itu yang ditangani, tidak seperti itu ya dok. Iya, jadi tetap dilakukan pemeriksaan dulu. Betul. Jadi nanti penanganannya seperti apa nanti didahulukan yang benar-benar kritis gitu nggih dok ya. Betul. Oke dokter. Jadi seperti itu nggih sahabat maupun sobat RSN Tuban dan sahabat Al-Uswah. Jadi penanganan kegawat daruratan sudah seperti yang dijelaskan oleh Dokter Takul, ada tetap untuk kriteria pemilihannya. Untuk selanjutnya dokter, kegawat daruratan itu yang harus masuk UGD itu seperti apa sih dok? Apa memang seperti kecelakaan, kemudian orang yang perdarahan atau dengan nyeri hebat, atau mungkin ada kriteria yang lain dokter yang bisa masuk UGD? Oh baik, jadi kalau untuk kriteria pasien yang disebut gawat darurat itu memang juga ada dan memang dibagi-bagi berdasarkan dengan bidangnya. Mungkin kalau misalkan kita kenal dengan bagian mungkin kebidanan atau mungkin obstetri itu mungkin kita bisa dapatkan misalkan seperti contoh tandanya ada tanda keguguran, kemudian mungkin dengan tanda-tanda persalinan, itu bisa disebut dengan kondisi gawat darurat. Kemudian mungkin kondisi yang lainnya mungkin dari tekanan darah yang turun, kemudian juga mungkin ada keluhan sesak dan sebagainya. Jadi semuanya itu memang ada bagian sendiri-sendiri tergantung dari bidang mana pasien ini yang keluhkan. Betul. Iya, gitu. Oh, baik-baik seperti itu ya dokter G. Kemudian untuk dari persalinan sendiri itu juga ada kriterianya gawat darurat mungkin ya dok ya. Iya, seperti betul. yang disebutkan dokter tadi. Iya, jadi betul. mungkin kalau mau bersalin harus menunggu apakah ada kencang-kencang atau ada kontraksi palsu atau kontraksi betul asli, betul ya, seperti gitu. itu dok ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa tahulah paling enggak keluhan harus seperti apa sih yang masuk UGD atau harus ke rawat jalan gitu ya dok. Iya, jadi kalau pasien UGD itu rata-rata harus rawat inap atau bagaimana dokter? Sebenarnya tidak harus, cuman pada umumnya pasien-pasien yang datang ke UGD itu membutuhkan observasi dahulu. Jadi biasanya kalau misalkan setelah kita tangani, kita evaluasi dulu. Kalau misalkan memang seandainya keluhannya dari si pasien ini berkurang, maka baru kita bisa rawat jalankan dan kemudian kita berikan obat pulangnya di rumah. Oh gitu ya dok. Iya. Jadi tidak identik harus rawat inap gitu dok ya. Iya. Kalau masuk di UGD itu tergantung dari kondisi pasien juga. Betul. Oke, nggih. Mungkin seperti itu penjelasan dari Dokter Takul. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sama-sama. Jadi mungkin kalau ada dari sahabat maupun sobat yang ingin bertanya ataupun masih penasaran tentang kegawat daruratan, nanti bisa di komen di bawah ini. Jangan lupa tekan loncengnya, like, komen, dan subscribe biar kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun informasi yang terupdate dari channel kami. Demikian bincang-bincang kita siang ini. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.